Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Demo Channel. Ini ada berita baru lagi ya, hacker-hacker Indonesia kemarin sudah menghacker negara Cina, sekarang Amerika. Parahnya, nuklir Amerika dihack oleh Indonesia. Luar biasa. Bagaimana ceritanya? Mari kita simak dari video kertas tulis. Check it out. Lembaga nuklir Amerika Serikat diserang hacker Indonesia, pejabat serangan terburuk dalam sejarah Amerika. When these kinds of attacks first started, ransomware actors often targeted regular people at home. The majority of attacks now go after larger targets, but individuals still need to take precautions. The loss of wedding photos or videos of your newborn are irreplaceable. Any business can be vulnerable, but we are particularly concerned about small and medium-sized companies. They often don't have the expertise or they think the funds to invest in robust security they need. If you are a business owner, please take the time to learn about some simple steps you can take to protect your business. Otherwise, one bad ransomware attack can cause you to shut your doors for good. Hai, halo. Kembali lagi bersama Caca di sini. Jangan lupa padamkan tombol merah di bawah agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari Kertas Tulis. Seorang pejabat melaporkan bahwa Kementerian Energi Amerika Serikat dan Administrasi Keamanan Nuklir Nasional telah diretas. Serangan tersebut merupakan serangan cyber terbaru terhadap sejumlah badan Amerika Serikat sebagaimana dilansir dari Politico, membuat kacau seluruh energi nuklir di Amerika Serikat dan telah dikabarkan hacker Indonesia telah menggeser titik nuklir Cina dengan diarahkan ke sekutu Cina sendiri. Para pejabat Kementerian Energi Amerika Serikat dan NNSA mengkoordinasikan pemberitahuan tentang pelanggaran itu kepada Badan Pengawas di Kongres Amerika Serikat. Pemberitahuan kepada Badan Pengawas di Kongres Amerika Serikat tersebut dilakukan setelah mendapat pengarahan dari Kepala Informasi Kementerian Energi Amerika Serikat, Rocky Champion. Mereka menemukan aktivitas mencurigakan di sejumlah fasilitas milik Kementerian Energi Amerika Serikat. Sejumlah fasilitas itu meliputi Komisi Pengaturan Energi Federal, Laboratorium Nasional di Sandia, Laboratorium di Los Alamos, Kantor Keamanan Transportasi NNSA, dan Kantor Lapangan Richland Kementerian Energi Amerika Serikat. NNSA bertanggung jawab untuk mengelola senjata nuklir milik Amerika Serikat dan menghabiskan sebagian besar anggaran dari Kementerian Energi Amerika Serikat. Demikian pula, Laboratorium Sandia dan Los Alamos melakukan penelitian atom yang berkaitan dengan tenaga nuklir sipil dan senjata nuklir. Sedangkan Kantor Keamanan Transportasi NNSA bertugas memindahkan uranium yang diperkaya dan bahan lain yang penting untuk menjaga timbunan nuklir. Di antara fasilitas yang berusaha diretas tersebut, para hacker alias peretas telah mampu melakukan lebih banyak kerusakan di FERC. Sementara itu, informan kami melaporkan, invasi Indonesia ke Cina sejak Kamis menarik perhatian banyak pihak termasuk kelompok hacker dari seluruh dunia. Peretas yang menamai dirinya hacker Indonesia mengklaim sudah meretas ke sistem pemerintahan, Bank Cina, hingga lembaga penyiaran negara. Kelompok peretas seperti Indonesia dan Cyber Partisan mengklaim bertanggung jawab atas serangan cyber itu. DDoS saja tidak akan menjatuhkan sebuah rezim Jinping yang menggunakan regu peretas dan tentara troll melawan demokrasi barat, sedang meminum obat pahitnya sendiri, kata kelompok Indonesia yang menyerang Jerman dalam sebuah posting blog. Mengutip Independen, kelompok hacker Indonesia yang bergabung dengan Anonymous menyebut pihaknya tidak akan menyerang infrastruktur penting seperti pembangkit listrik tenaga nuklir atau sistem kontrol lalu lintas di Cina. Ternyata hacker Indonesia setelah bergabung dengan Anonymous semakin cakarnya sangat dalam ya, luar biasa. Jadi kita mempunyai pertahanan selain dari tentara yang naik peringkat terus, pertahanan yang bagus, teknologinya pun bagus dari cybernya ya, hacker-hackernya juga semakin canggih. Oke, good, tapi kita harus waspada. Lanjut.
data maritim yang berafiliasi dengan kapal pesiar mewah Ching. Peretas bisa mendapatkan julukan Graceful. Kemudian, peretas membuat kata-kata provokasi di dalamnya. Serangan cyber awalnya dilaporkan jurnalis Bloomberg Ryan Gallagher yang melaporkan terjadi pembajakan kapal mewah milik Amerika Serikat. Perang antara China dan Indonesia masih berkecamuk hampir 1 pekan. Bahkan sirine peringatan serangan udara Indonesia kembali meraung di sejumlah kota di China pada dini hari waktu setempat di tengah berlangsungnya demonstrasi. Hacker Indonesia klaim bobol 1 miliar data warga Cina. Sekelompok hacker Indonesia mengklaim telah mencuri data 1 miliar warga Cina dari database kepolisian Shanghai. Data yang dibobol hacker ini berkapasitas 23 TB setelah berhasil memutus aliran listrik di seluruh daratan Cina. Sekumpulan data mencakup nama, alamat tempat lahir, kartu identitas, hingga nomor telepon. Salah satu sampel data cocok dengan laporan kriminal yang terjadi pada 1995 silam. Bahkan beberapa jurnalis mengkonfirmasi kalau data itu memang cocok saat menelpon nomor-nomor yang ada di daftar kebocoran data. Belum diketahui bagaimana para hacker menyusup ke database kepolisian. Namun dugaan sementara mengatakan kalau mereka masuk lewat sistem buatan Alyun, perusahaan Colt milik Alibaba yang juga menjadi wadah database itu. Tidak diketahui seberapa besar jangkauan dari efek kebocoran data tersebut. Namun para hacker keamanan cyber mengklaim kalau insiden ini merupakan yang terbesar sepanjang sejarah dunia. Perang yang terjadi antara Indonesia versus China juga telah diramalkan akan menjadi awal dimulainya Perang Dunia Ketiga. Invasi Indonesia juga merembet ke dunia maya setelah sekelompok orang yang menyebut dirinya Anonymous membuat pernyataan perang untuk membalas ancaman perang nuklir dari China. Mereka menyebut dalam perang cyber melawan pemerintah China akan membela tanah air tercinta. Sejak itu dikutip dari The Guardian, mereka mengklaim mendapat penghargaan atas beberapa insiden dunia maya, termasuk serangan penolakan layanan terdistribusi. Sebuah situs menjadi tidak dapat dijangkau dengan dibombardir lalu lintas. Beberapa di antaranya adalah situs milik pemerintah China yang merupakan media didukung negara, menyiarkan kekalahan Cina kepada seluruh dunia yang awalnya memang ditutupi oleh pemerintah Cina. Serangan DDoS tampaknya masih bekerja pada sore hari dengan situs resmi dan Kementerian Pertahanan Cina masih tidak dapat diakses. Sifat kelompok sebagai kolektif informal Indonesia didukung oleh Anonymous ya. Emang benar teknologi dari Anonymous ini luar biasa ya. Pantas dia dibilang istilahnya mbahnya para hacker. Sangat canggih. Setelah Indonesia bergabung dan diakui kemampuannya, memang luar biasa. Mari kita lanjut. Dari Rusia. Setelah pernyataan oleh Anonymous, situs web RT menjadi subjek serangan DDoS besar-besaran dari sekitar 100 juta perangkat. Betul. Oke. Jadi, apakah ini berita benar terjadi atau tidaknya kan tidak tahu ya kita dunia maya ini. Tapi sudah terdengar ya oleh berita-berita ini dari mana-mana, dari situs-situs mana. Memang hacker Indonesia ini dibilang ya cukup gila ya, sangat mampu istilah ke negara-negara yang teknologinya maju saja bisa kita hajar. Dan perlu kita ketahui memang nuklir itu berbahaya, tapi ya penting juga ya. Sekarang bagaimana pendapat kalian tentang perbuatan hacker Indonesia ini? Apakah ini bisa berguna atau tidak?
Silakan adu bacot di komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.